Halo semua, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang untuk membuat project. Kita coba membuat project di Arduino menggunakan 3 lampu LED ya. Untuk pembahasan sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan. Untuk di Arduino ini ada pin digital, ada pin analog. Nah, jadi ada pin digital ini dia hanya bisa mengenali 1 0 atau seperti saklar ya, on off. Jadi hanya ada 0, yaitu tidak ada arus atau tidak ada voltage ya. 0 itu tidak ada voltage, 1 itu ada voltage. Jadi dia hanya bisa mengenali 1 0 aja, ada atau tidak ada. Tapi kalau analog ini dia mengenali data ring tertentu. Jadi umpama 1 sampai 100, 1 sampai 5 itu ada ring datanya. Datanya berupa ada ring tertentu, itu merupakan analog. Contohnya untuk analog ini ya sensor temperatur. Jadi sensor temperatur ini nanti masuknya ya analog in ya, karena data sensor temperatur itu kan ring tertentu ya. Temperatur 0 umpama sampai 100 itu memiliki ring tertentu. Terus kalau digital ini yaitu on off ya. Kalau digital ini on off ya, contohnya nyalakan lampu, itu berarti ya on dan off, ada arus atau tidak ada arus ya. Atau nanti bisa berupa switch, yaitu switch on dan off. Jadi hanya bisa mengenali 1 0 saja. Jadi sebelum membuat rangkaian dan programming dari Arduino-nya, kita bahas dulu tentang lampu LED ya. Kalau kita lihat di sini ada lampu LED. Lampu LED adalah jenis lampu yang menggunakan light emitting diode. Jadi ini kalau kita lihat ini menggunakan dioda ya. Basic elektrik kalau kita menggunakan dioda itu berarti ada anoda, ada katoda. Jadi di sini tidak bisa terbalik ya. Kalau kita memberikan arusnya atau membuat rangkaiannya terbalik, nanti lampu LED-nya ini juga tidak akan bisa hidup ya. Jadi simbolnya nanti seperti ini, simbolnya seperti dioda, habis itu ada panah keluar, yaitu cahaya yang keluar. Nah, di sini ada anoda sama ada katoda. Jadi anoda itu nanti akan ketemu dengan positif ya. Jadi kalau sumber energi baterai itu ketemu sama positif baterai di anoda. Untuk katoda ini nanti akan ketemu dengan negatif baterai. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Nanti kalau salah, umpama katoda kita kasih positif, anodanya kita kasih negatif ya, lampunya tidak akan nyala untuk LED-nya. Jadi tidak boleh terbalik untuk sirkuitnya. Terus kalau kita lihat di fisiknya, nanti akan ada anoda itu ciri-cirinya yang pertama adalah kaki panjang ya, kaki panjang. Terus LED frame kecil. Kalau kita lihat LED frame itu adalah yang di dalam lampu LED-nya ini ya, di dalam lampu LED-nya ini. Jadi LED frame ini adalah yang di dalam lampu LED-nya ini. Kalau kita lihat bentuk LED frame-nya ini, kalau untuk anoda itu adalah kecil. Jadi kalau kita bandingkan antara katoda sama anoda, itu lebih kecil yang anoda. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua yang tadi, ini kakinya lebih panjang daripada katoda. Untuk katoda ciri-cirinya kakinya lebih pendek tadi ya. Kakinya lebih pendek, lead frame-nya ini lebih besar, terus terletak di sisi yang flat. Ini ya, ada beberapa LED yang di sini itu ada ditandai dengan flat, yaitu berarti kakinya yang ini adalah kaki katoda. Terus teman-teman kalau kita lihat nanti kalau kita merangkai diagram ya dengan lampu LED, yang harus diperhatikan adalah lampu LED ini memiliki voltage standar tertentu ya, memiliki voltage standar tertentu. Contohnya untuk yang merah itu memiliki voltage itu 1,7 ya. Terus super bright-nya ini ya, red ada yang 2,2, terus green-nya itu ada yang 2,2, terus
dan lain sebagainya. Terus kalau kita lihat, umumnya untuk dioda dengan diameter 3 sampai 5 ini memiliki arus 20 mA. Jadi bekerja dengan arus yang sangat kecil ya. Jadi dioda itu bekerja dengan arus yang sangat kecil dan dengan voltage yang rendah. Makanya kalau kita menggunakan dioda itu harus dikasih namanya resistan ya, dikasih namanya resistan. Nah, ini. Jadi kalau kita mau masang dioda seperti ini harus dikasih namanya resistan. Biar voltage sama ampere yang masuk ke dioda itu tidak terlalu besar. Nanti kalau tanpa resistor, nanti voltage dan arus yang masuk ke dioda itu sangat besar, nanti akan membuat diodanya rusak atau putus ya. Untuk mencari resistor, ini resistor yang akan dipasang itu kita harus tahu Fs-nya. Fs itu adalah voltage sumber ya, voltage sumber. Contohnya di sini ada sebuah rangkaian di mana voltage sumbernya adalah 12 volt. Berarti kalau kita lihat di sini Fs-nya adalah 12 volt. Ini Fs-nya 12 volt. Terus voltage LED atau LED itu adalah voltage kerjanya LED. Umpama saya mau pakai LED dengan warna merah. Warna merah kalau kita lihat itu voltage-nya adalah 1,7. Berarti ya kita lihat di sini 1,7. Terus arusnya, arus diodanya berapa arus kerjanya? Kalau kita lihat ini adalah 20 mA. Berarti ya kita ini 20 mA. Jadi ada kondisi 3 ini yang sudah tahu. Baru kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus di mana resistor adalah V sumber dikurangi V dioda, kerja dioda dibagi dengan arus kerja dioda. Jadi 12 tadi, 12 V sumbernya 12 dikurangi V LED yaitu 1,7 baru dibagi 0,02. Karena 20 mA ini kalau kita jadikan ampere adalah 0,02. Yang ketemunya adalah 515 ohm. Jadi resistor yang dibutuhkan untuk menyalakan dioda ini biar aman adalah 515 ohm. Ya, dengan voltage yang diberikan itu adalah 12 volt voltage sumbernya. Nah, untuk pemrograman Arduino ini kita tambahkan seperti tadi ya, ada 3 buah LED ya. Ya, kita tinggal menambahkan sebanyak 3 buah LED. Ini. Untuk warna LED-nya, ini yang paling kiri ini saya bikin warnanya hijau. Terus yang ini saya bikin kuning, yang paling kanan ini tetap merah. Jangan lupa sebelum LED ini dikasih namanya resistor. Ya, resistornya saya bikin 220 ya. Ini beda dengan perhitungan tadi ya, karena perhitungan tadi itu hanya contoh sumbernya itu voltage-nya 12 volt. Kalau ini voltage-nya nanti lebih kecil ya, yang ini. Nah, terus kalau sudah ini tinggal saya copy sebanyak 3 lalu dipasang di sini. Jangan lupa bahwa dioda tadi itu positifnya itu ketemu sama namanya anoda ya. Jadi anodanya itu yang ini ya. Jadi ini akan ketemu sama anoda, yang ini ketemu sama anoda, yang ini ketemu sama anoda. Sorry, nih. Terus ini bakal ketemu sama pin. Ini saya hubungkan dengan pin 3. Ini saya hubungkan dengan pin 2. Ini saya hubungkan dengan pin 1 ya, dengan pin 1. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini ada, nah sudah ketemu seperti ini. Nah, kita rapikan. Terus selanjutnya katoda itu harus ketemu sama ground. Ya, ini kita ketemukan sama
sama ground ya. Ini ketemu sama ground. Kita ambilkan groundnya di sini. Ini juga sama. Ini harus ketemu sama ground. Jadi groundnya digabung aja. Di pin ground juga tidak masalah ya. Jadi digabung aja. Ini juga ketemu sama ground. Nah, nanti saya gabung aja di pin ground yang di sini, nggak masalah. Nih. Jadi rangkaiannya sini sudah jadi. Kalau mau mengganti warna, ini saya ganti hitam juga bisa. Biar berbeda groundnya saya ganti warna hitam. Ini bisa. Atau sumbernya ini saya ganti sesuai dengan warna kabel. Yang ini kuning saya ganti dengan kabelnya ini dengan kuning juga biar serasi ya. Nah, yang ini saya ganti juga merah kabelnya. Nah, ini lebih kelihatan rapi. Nah, setelah ini baru kita lakukan pengkodingan atau kita lakukan pemrograman di mikrokontrolernya, yaitu Arduino. Pemrogramannya ya, yang pertama kita menggunakan pin berapa dulu ya. Kalau kita lihat ini penggunaan pinnya kan ada pin 1, pin 2, pin 3. Angkanya ada di bawah ini ya. Teman-teman jangan bingung, angkanya di bawah ini pin 1, pin 2, pin 3. Ya, kita langsung menggunakan integer sama dengan pinnya berapa? Pinnya yang kita gunakan adalah pin di bawah, di atas, di depannya itu kita kasih LED merah atau M ya. LED merah ini berada di pin berapa? Oh ya, yang nyuplai LED merah adalah pin 1. Berarti ya ini 1. Habis itu nanti ada, kita kasih integer lagi. Kita kasih nama pinnya itu adalah LED kuning, LED K. LED K itu yang nyuplai adalah pin 2. Kita kasih integer lagi untuk LED hijau. Nah, LED hijau yang nyuplai adalah pin 3. Jangan lupa setiap perintah itu belakangnya harus dikasih titik koma ya. Karena nanti kalau tidak dikasih titik koma itu akan muncul error. Nah, berarti ini sudah selesai untuk pemilihan pinnya. Setelah itu baru kita pin mode. Nah, kita men-setting pin 1, 2, 3 ini sebagai apa? Sebagai input atau sebagai output ya. Berarti kita setting pin 1, pin mode, yaitu pin 1 tadi namanya sudah kita kasih nama yaitu LED M ya. Berarti LED M itu sebagai output karena nanti akan menyalakan pin 1 ini, atau LED M itu menyalakan LED merah. Nanti kita bikin lagi sebanyak pinnya tadi, jumlah pinnya, yaitu LED kuning. LED kuning itu sebagai output ya. Jadi pin ini sebagai output. Jadi yang kita tuliskan ini bukan pinnya lagi, ini kita nama pinnya ya. Biar nanti kalau kita ngerubah bagian atas ini, kita ganti nomor pin bagian atas, kita codingan yang bawah ini atau program yang bawah ini kita tidak perlu merubah lagi, hanya merubah nama pinnya saja. Terus ada pin mode lagi karena jumlahnya ada 3, yaitu LED hijau itu kita sebagai output. Nah, ini kita sudah mengatur pin ini, LED M ini sebagai output, LED K ini sebagai output, dan LED H itu sebagai output. Nah, LED M itu apa? LED M itu ya pin 1. LED K itu apa? LED K itu ya pin 2. LED H itu siapa? Ya pin 3. Gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya kita mau memprogram ini, mau kita seperti apa? Contohnya, saya mau menyalakan semua lampu berbarengan. Berarti kita tinggal memberikan perintah.
yaitu digital write, karena ini on off ya, digital aja, menggunakan digital write. Digital write-nya saya mau menyalakan lampu apa? Umpama lampu merah. Lampu merah itu ada di pin 1. Nama pin satunya tadi kita ganti dengan LED merah. Ini kita ganti dengan high, artinya nanti akan mengeluarkan voltage tertentu ya. Jadi voltage-nya itu kalau dikasih high itu akan keluar power voltage. Terus di sini ada LED K. Ini kita high juga. Terus selanjutnya digital write kita nyalakan LED H hijau ya. Itu kita posisikan high. Ini kalau kita langsung simulasikan harusnya bisa jalan ya. Nah, kita coba untuk kita simulasikan. Sambil menunggu, mungkin teman-teman ketika kita mau merubah pinnya, jadi kita mau merubah pin ini ke 3 atau pin 3 ini ya, pin 3 ini mau merubah ke 7, pin 3 ini mau rubah ke 9, itu nanti tidak perlu lagi ini ya, program yang bawah ini kita rubah. Kita hanya merubah pin, otomatis yang bawah mengikuti. Nah, ini sudah ya. Jadi kalau kita lihat lampu hijau menyala, terus lampu kuning menyala, terus lampu merah menyala. Karena ini posisinya posisi high. Bagaimana kalau kita yang kuning kita matikan ya? Tidak usah kita nyalakan nih yang kuning. Ya berarti ini posisinya kita ganti dengan low. Nah, berarti ini programnya adalah lampu merah menyala, lampu kuning mati, lampu hijau menyala. Ya, sekarang kita tinggal mencoba. Ini kita lihat, kalau kita lihat sesuai dengan programnya ya. Jadi lampu hijau menyala, lampu kuning mati, terus lampu merahnya itu menyala. Bagaimana kalau kita mau membuat program nyala matinya itu bergantian ya, nyala matinya secara bergantian. Yang pertama, umpama kita nyalakan lampu hijau ya, lampu hijau nyala, yang ini mati ya. Nah, yang ini mati. Baru kita posisinya kita kasih program lagi di bawahnya, gantian kuning yang menyala ya, kuningnya itu high, terus yang lain kita ganti low. Nah, terus baru gantian yang satunya itu kita ganti kita ganti merahnya ya, merahnya high, terus ininya itu kita ganti low. Nah, setelah ini baru kita tambahkan di sini perintah antara perintah itu kita tambahkan delay 1000 atau 1 detik ya. Berarti antar perintah ini memiliki waktu 1 detik ya. Berarti ini akan bekerja selama 1 detik, terus di sini akan bekerja selama 1 detik, ini akan bekerja selama 1 detik, lalu dia akan kembali lagi ke yang atas. Nah, ini ketinggalan. Jangan lupa teman-teman di sini juga dikasih delay 1 detik ya. Nah, jadi dari sini dia akan bekerja 1 detik, di sini 1 detik, di sini 1 detik, baru kembali lagi. Nah, kita coba ulang. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah bekerja normal ya. Jadi lampunya atau perintahnya akan bergantian secara bergantian sesuai dengan programnya ya. Jadi lampu hijau menyala, lampu kuning menyala, baru lampu merah menyala. Jadi ini bekerja secara berurutan.
dengan menggunakan program yang seperti ini ya. Begitu teman-teman untuk pembuatan program project 3 lampu LED. Silahkan jika ada yang ingin diskusi.